Om Swastiastu, bertemu lagi dengan Ibu, dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi Punarbawa. Nah, Mungkin anak-anakku semuanya, sesungguhnya kita lahir tidak kali ini saja, namun kita lahir berulang-ulang kali, berpuluh-puluh kali. Bahkan dalam Bhagavad Gita disebutkan kita lahir 8.400 kali, mulai dari binatang melata, menjadi semut, kemudian menjadi bebek, ayam, sapi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rantai kelahiran itu terus terjadi dan terjadi begitu saja. Dan begitu sulitnya kita untuk mendapatkan badan manusia. Dan saat ini kita telah lahir menjadi badan manusia, itulah kita harus bersyukur dan pergunakan badan manusia ini untuk kita pakai menjadi badan terakhir kita dan sampai kita mengerti akan arti kelahiran dan kita tak akan lagi lahir kembali. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin mengingatkan kalian. Ingatkah kalian dengan kematian Bhisma dalam cerita Mahabharata? Masihkah kalian ingat dengan cerita Mahabharata di mana Bhisma ketika masih muda itu memenangkan sayembara dan harus menikah dengan seorang putri bernama Dewi Amba. Namun Bhisma tidak mau menikahinya. Ini menyebabkan Dewi Amba merasa kecewa, marah, dan bersedih. Akhirnya ia pun malu dan kemudian Dewi Amba ini akhirnya mencari Bhisma terus untuk menagih hutangnya untuk menikahinya. Namun tetap Bhisma tidak mau memenuhi keinginannya yaitu menikah dengan Dewi Amba. Nah, merasa dipermalukan, Dewi Hamba akhirnya pergi ke pertapaan Dewa Siwa dan meminta kepada Dewa Siwa untuk suatu saat nanti Dewi Amba menjadi penyebab kematian dari Bhisma. Dan akhirnya Dewa Siwa mengabulkan permintaan Dewi Amba dan bereinkarnasi akan menjadi penyebab dari kematian Bhisma. Namun tanpa sengaja, ketika mereka bertemu Bhisma dan Dewi Amba, Bhisma mengunuskan panahnya kepada Dewi Amba. Dan tanpa sengaja panah itu terlepas dan tertusuk panah itu ke Dewi Amba. Sebelum Dewi Amba meninggal atau menemui ajalnya, ia bersumpah suatu saat nanti di kehidupan ia berikutnya, ia akan lahir kembali dan ia akan menjadi penyebab kematian dari Bhisma. Dan akhirnya Dewi Amba bereinkarnasi lahir kembali menjadi Sri Kandi. Nah, dari cerita tersebut ada beberapa poin penting yang kita dapatkan. Yang pertama adalah orang yang menyakiti kita di saat ini mungkin saja adalah orang yang dahulu di kehidupan sebelumnya kita pernah sakiti. Yang kedua, bahwa karma pala itu selalu nyata, ya, tak terbatalkan, adil, sesuai dengan karmanya. Kemudian yang berikutnya, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini atau di semesta ini. Semuanya, baik itu pertemuan dan penagihan hutang, itu adalah berdasarkan karma. Jadi ketika kita punya hutang di masa lalu, kita menyakiti seseorang di masa lalu, di saat inilah kita akan ditagih hutangnya dan disakiti. Begitu juga ketika kita berbuat baik terdahulu, belum sempat kita rasakan buah karmanya, saat inilah kita akan dapatkan karma itu. Nah, sekarang Ibu jelaskan jenis-jenis karma pala. Yang pertama, Sancita karma pala, Prarabdha karma pala, dan Kriyamana. Yang pertama, Sancita karma pala adalah karma yang kita lakukan dahulu, tapi kita dapatkan buah karmanya yaitu di kehidupan sekarang. Kemudian, Prarabdha karma pala adalah buah perbuatan sekarang, diterima sekarang juga di kelahiran ini. Dan Kriyamana karma pala,
perbuatan sekarang, namun belum sempat kita terima, namun akan kita terima nanti di kehidupan kita berikutnya. Nah, sekarang pengertian dari punarbawa. Punar itu artinya lagi, dan bawa artinya menjelma. Jadi punarbawa artinya adalah kelahiran yang berulang-ulang ke dunia ini yang disebabkan oleh karma wasana. Nah, hakikat dari punarbawa, bahwa kehidupan ini sangatlah rahasia. Kita sebagai manusia hanya diberi kesempatan untuk menggunakan waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya, selalu berkata, berpikir, dan berperilaku yang baik. Karena apapun yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya ini adalah hasil dari karma-karma kita sebelumnya. Jika semua itu bisa mampu kita sadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk selalu berbuat baik. Sungguhnya itulah hakikat dari punarbawa. Dari Sloka Bhagavad Gita dijelaskan bahwa semua makhluk yang lahir dalam keadaan tertipu disebabkan oleh dua sifat, yaitu keinginan dan kemarahan. Nah, dari sloka tersebut dijelaskan bahwa yang menyebabkan kita kelahir kembali karena kita masih memiliki keinginan dan kemarahan terhadap kehidupan dan segala sesuatu. Akan tetapi, bagi mereka yang mampu mengendalikan kedua sifat tersebut, akan tekun melakukan pemujaan kepadanya penuh dengan keyakinan, maka kualitas diri mereka akan meningkat. Nah, siapapun dalam kehidupan ini yang mampu akhirnya belajar, memahami dan mencari tentang jati diri dan kesejatian dirinya, akhirnya mampu bertemu dengan kesadaran dan bisa mencapai yang namanya moksa atau kelepasan dari segala macam keterikatan, baik keinginan-keinginan dan kemarahan, ialah yang akan bertemu dengan Tuhan. Nah, dari Bhagavad Gita sloka ini kita bisa memberi makna bahwa kelahiran berulang-ulang itu disebabkan oleh karma wasana dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Nah, sebelum seseorang mengetahui hakikat sang diri, ia akan terus mengalami kelahiran. Oleh karena itu, sangat penting kita untuk selalu belajar mengenai hakikat diri atau mengenal sang diri. Siapakah diri kita sesungguhnya? Dengan kita mengetahui, belajar pengetahuan tentang sang diri, kita mulai akan mendapatkan kebahagiaan, tidak selalu menginginkan kebahagiaan dari luar daripada diri, kita mulai akan merasakan kedamaian. Nah, anak-anak ibu semuanya, penyebab karma wasana itu adalah dari lapisan-lapisan tubuh kita yang mengalami perbuatan. Yang pertama adalah anamaya kosa, tubuh fisik kita tentu saja mengalami sebuah karma. Kemudian tubuh prana kita, tubuh energi kita, energi apa yang kita pakai dalam hidup ini, apakah selalu energi kita pakai untuk marah-marah, untuk bersedih, atau berperasaan. Oke. Kemudian manomaya kosa, yaitu tubuh pikiran. Ya, pikiran kita itu selalu ibu katakan, pikiran itu terdiri dari pikiran, emosi, perasaan, imajinasi, ego, keinginan, memori, dan masih banyak lagi. Kemudian wijnamaya kosa, yaitu pengetahuan. Nah, ini pengetahuan misalnya ketika saat ini ia menjadi ahli piano, kemudian ia meninggal dan pengetahuan itu masih melekat pada dirinya dan ia lahir lagi. Kemudian ketika ia belajar piano, pengetahuan yang terdahulu masih dibawa di kelahiran berikutnya, sehingga dia memiliki bakat yang luar biasa dalam bidang piano karena ia terdahulu sudah memiliki pengetahuan tersebut. Jadi melekat ya pancamaya kosa ini ke kelahiran berikutnya. Kemudian anandamaya kosa adalah
kebahagiaan apa yang kita pergunakan di kehidupan sebelumnya akan mempengaruhi kebahagiaan kita di kehidupan berikutnya. Manfaat dan nilai yang diperoleh dari penghayatan terhadap hukum karma pala dan punarbawa yang pertama ialah melahirkan kesabaran, ketenangan, dan ketabahan, melahirkan keyakinan diri bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada karmanya, selalu membantu siapapun yang membutuhkan, kita selalu memberikan support, baik materi maupun non-materi. Dengan belajar punarbawa, kita mulai akan belajar mengendalikan diri yang sangat ketat. Dengan belajar punarbawa, kita selalu bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Kita akan menjadi manusia yang bijaksana, tidak mudah menyalahkan orang lain, dan melihat segala sesuatu ini penuh dengan hati, penuh dengan kasih sayang. Dan kita akan menjadi manusia yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan kebijaksanaan. Nah, anak-anakku semuanya, dari Sarasa Muscaya Sloka 3 ini kita bisa belajar bahwa menjadi manusia, bertubuh manusia adalah sangat sulit untuk dicari. Dan ketika saat ini kita telah mengalami kelahiran bertubuh manusia, pergunakanlah tubuh ini, kelahiran kita ini menjadi kelahiran yang terbaik. Belajarlah kita untuk selalu berbuat baik. Jika kita pernah melakukan kesalahan, jangan khawatir anak-anakku, kita bisa mulai saat ini dengan kesadaran diri yang kita yakini, yang kita dapatkan, yang kita ketahui, dan kita bertemu dengan sang diri, dengan sang Atman dan sang kesadaran. Kita mulai sekarang memperbaiki kehidupan kita untuk berbuat baik, untuk berkata yang baik, dan berpikir yang baik. Pergunakanlah kesempatan kita menjadi kesempatan yang terakhir, biar tidak ada lagi kelahiran kita lagi, dan kita bisa mencapai namanya bangsa. Nah, dari dasar keyakinan umat Hindu ini terhadap punarbawa ini, kita akhirnya bisa mengimplikasikan penerapan terhadap peningkatan kualitas kita sebagai manusia Hindu, yaitu selalu berkesempatan untuk berbuat baik, memperbaiki kualitas hidup kita menjadi kualitas diri kita yang lebih baik. Demikian video pembelajaran Ibu tentang punarbawa. Suksema, terima kasih telah mendengarkan, dan Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Dan terakhir anak-anak, selamat mencintai kehidupan ini.